Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Ahmad Iskandar Karang kembali hadir dalam dialog Perempuan Bali Bicara. Pemirsa, tanggal 20 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau yang lebih akrab kenal dengan HKSN, menjadi sebuah momentum bagi masyarakat Indonesia untuk bangkit. Pembatasan jarak bukan menjadi sekat untuk berkarya, mematuhi protokol kesehatan menjadi perisai untuk tetap kuat dan saling menjaga, termasuk bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Nah, hari ini di Dialog Perempuan Bali Bicara, kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial bagi penyandang disabilitas. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Langsung saja saya sapa. Yang pertama, beliau adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Bali, Bapak Dewa Gede Mahendra Putra SHMH. Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu. Nggih, punapikaturan niki Pak Kadis. Ya, cek mantan. Sehat nggih. Sehat. Ini sudah lama sekali nih nggak ketemu sama Pak Kadis niki nggih. Sudah bertahun-tahun yang lalu kayaknya, sebelum pandemi kayaknya nih kan nggih Pak Kadis. Betul. Nggih. Sebelum pandemi terakhir. Tapi walaupun kita nggak pernah bertemu, saya rasa kesetiakawanan kita masih ada ya antara Pak Sukreno sama saya. Ini yang kita harapkan. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial, apalagi kalau kita berbicara tentang saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Baik, Pak Kadis, terima kasih sudah hadir. Dan yang hari ini pun kita sudah menghadirkan Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, ada Ibu DRA Nimade Swastini MSI. Om Swastiastu, Bu Kade. Om Swastiastu. Pendampingan Niki juga, Bu Kade. Sehat ya Bu Kade ya? Sehat. Wah, ini baru datang dari Jakarta ini apa oleh-olehnya dari Jakarta dari Bu Kade? Ya, oleh-olehnya rumusan hasil rakor. Oh, hasil Ya, kan rakor. kita Ini berapa hari di Jakarta Pak Kade? 3 hari. 3 hari. Malam, ya. Dan tentunya sudah dilaporkan langsung ke Ibu Ketua, Tim Penggerak PKK ya, Ketua ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Kade sudah hadir tentunya di studio Sama-sama. pada hari ini. Baik, sekali lagi menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial bagi penyandang disabilitas menjadi topik kita di Dialog Perempuan Bicara. Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang kesetiakawanan di awal pun, Pak Kadis nih walaupun kita nggak pernah ketemu loh, tapi kesetiakawanan kita tetap terjalin. Kenapa sih? Mengapa kita harus memperingati setiap tanggal 20 Desember ini Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini? Kenapa harus bisa dikatakan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini? Ya, kalau kita bicara kesetiakawanan ini bukan baru, ya kan? Bukan baru, terbarukan. Kemudian ini kan sebagai hari peringatan juga kan, ada diperingati. Sebenarnya kalau kita berbicara kesetiakawanan itu kan rasa itu yang bagi penanaman di nilai-nilai Pancasila sih sebenarnya, ya kan, sebagai dasar negara kita. Karena di sana bisa dikatakan ada toleransi, ya kan, ada toleransi, kemudian ada rasa kepedulian, ya kan. Jadi kalau disilahkan itu empati itu juga ditumbuhkan di sana, ya kan. Nah, itu makanya. Itu peringatan ini sebenarnya sebagai salah satu pengingat, ya kan. Sudahkah kita kan begitu? Iya. Nah, sudahkah kita itu melakukan? Memang di dalam satu momentumnya ini yang dikatakan peringatan daripada Hari Kesetiakawanan ini sebagai salah satu pengingat, kemudian kita melakukan. Jangan hanya pada saat itu, pada peringatan itu dilakukan, tetapi itu sudah tumbuh dan harus ada di masyarakat. Ya, berarti ya, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, karena itu merupakan nilai-nilai dasar. Makanya saya katakan tadi, itu bagian pada nilai-nilai Pancasila. Kegotong royongan, benar kan, kepedulian. Ya, maka dari itu, ya, itu merupakan satu konsep. Ya, konsep dalam kehidupan kita, konsep kesetiakawanan, saling membantu. Membantu itu bukan dalam artian dari sisi finansial, tidak, bisa dari sisi jasa, ya, bisa dari sisi barang. Banyak hal-hal yang bisa
Nah, kalau kita sekarang dalam kaitkan dengan kesetiakawanan ini dengan disabilitas, ya membantu kepada disabilitas, itu wajar. Tetapi perlu diketahui, membantu itu bagaimana membantu kepada mereka itu, untuk yang dibantu itu rasa percaya diri, kemandirian, ya. Kemandirian untuk mereka itu bisa tumbuh karena ada satu perlakuan yang sama dalam perluasan aksesibilitasnya. Baik. Itu aja dalam kaitan dengan kita membantu melalui kesetiakawanan kita, saling kepedulian kita, ya. Nah, membantu ini bukan dari perorangan aja. Baik. Membantu bisa juga dari secara gotong royong, Baik. gotong royong bersama-sama, ya, bersama-sama. Nah, bisa itu juga sendiri, kita bisa bersama-sama. Itu jadi sekali lagi membantu itu bukan banyak itu berarti baik, ini tumbuh itu. Tapi sedikit pun tidak apa. Karena saya katakan tadi, ya, banyak itu bukan berarti baik, tapi baik akan berarti banyak. Bagaimana kita memanage bantuan ataupun memberikan rasa kesetiakawanan ini, memanagenya ini, itu dengan cara bersama-sama, tumbuhkan sikap kegotong royongan, benar. Itu untuk bekerja sesama loh, penyandang disabilitas, sesama ada lansia yang terlantar, misalkan, sesama juga dengan orang-orang yang tidak mampu. Ya kan? Hidup ini memang prinsipnya ya saling membantu. Itulah keseimbangan. Saling membantu, saling merangkul. Saling merangkul. Iya, kalau Baik. mereka itu hanya mencarinya itu hanya pembenaran saja. Ini, wah ini yang benar, dengan ada satu pamrih pembenaran, tidak ada pembenaran yang hakiki. Baik. Yang ada itu bukan kebenaran, itu pembenaran menurut saya. Baik, Makasih. Pak Kadis dan Bu Kade, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial bagi penyandang disabilitas. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Masih dalam dialog Perempuan Bali Bicara, bagaimana menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial bagi penyandang disabilitas. Tentunya kalau kita kaitkan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Desember. Masih bersama Bapak Dewa Gede Mahendra Putra. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Bali, dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Bali ada Ibu Kadek Swastini, MSI tentunya. Pak Kadis, kalau Pak Kadis tadi sempat menyebutkan bahwa ini semua kita rangkul, termasuk juga saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kemudian bagaimana bukan hanya kalau kita berbicara tentang apa yang harus bisa diberikan kepada mereka, rasa percaya diri, rasa kemandirian untuk tumbuh menjadi mandiri, itu pun menjadi sebuah bantuan bagi mereka untuk menumbuhkan sikap kesetiakawanan bagi mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang penyandang disabilitas, sudahkah hak-hak mereka sudah terpenuhi saat ini, Pak Kadis? Iya, kalau kita berbicara menyangkut ya di perlakuan ya, masuk hak ya. Iya. Sudahkah itu? Selama ini kita sudah melakukan ini bagi yang terdata, ya kan? Bagi yang terdata. Nah, tadi kemudian yang tidak di luar data itu pun banyak sih sebenarnya ya. Kalau itu ukurannya dalam kaitan untuk hak mereka terpenuhi dari sisi sarananya saja, ya di sisi prasarananya, misalkan alat bantu, itu alat bantu bisa dia itu dengan kursi roda, bisa dia alat bantu dengar, ya ini bisa dari kita dari pemerintah, ya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Bisa juga dari sisi partisipasi sosial, ya itu dari sisi bantuan-bantuan atau untuk dalam kaitan hak mereka. Nah, kita pun di sini dalam kaitan dengan hak-hak mereka itu ya, dalam kaitan untuk mereka itu dibantu dari sisi mereka itu butuh ya, karena ada ketidaksempurnaan secara fisik, secara fisik ketidaksempurnaan. Tapi ada juga kesempurnaan dalam mereka, karena mereka juga mempunyai
mempunyai juga itu need itu kemauan mereka itu untuk mandiri. Nah, jadi bisa dibantu dengan satu keterampilan sesuai dengan apa yang mereka skill yang mereka. Nah, karena skill atau apa namanya keterampilan itu pasti ada pada diri mereka, walaupun secara fisik mereka tidak mempunyai kemampuan yang sempurna, tapi skill itu pasti ada. Itulah yang kita juga arahkan. Nah, kita kalau kita di Provinsi Bali sudah pernah tuh mengadakan yang namanya pelatihan kalau itu netra karena dia kecacadannya itu ataupun kedisabilitasannya itu adalah netra. Berarti ada pengkategoriannya kah untuk penyandang disabilitas itu sendiri, Pak Kadis? Pasti ada. Ada yang namanya sensorik, itu kan netra. Ada tunagrahita ya, tuli bisu, ada daksa, cacat tubuhnya. Dan itu termasuk juga yang namanya cacat mental. Cacat mental, nah bilang itu kan yang namanya keterbatasan dari sisi mental ya, kekurangan dari sisi mental, keterbelakangan ya kan, diperhatikan dan sebagainya, itu mental ya. Itu jelas ada kategorinya. Yang bisa kita anukan ini bantu ya, kebanyakan ini adalah dari sensorik, dari netra. Nah, kami pun di sini dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial ya, itu ada ya, ada. Nah, itu dari balai yang ada di sini, itu yang ada di Balai Madmia ya. Banyak di sana pembuatan yang membuat malah itu tongkat bantu itu, tongkat pintar istilahnya bantu itu memang orang-orang yang mengalami juga netra. Jadi bisa dikatakan ada kewajiban pemerintah terhadap penyandang disabilitas saat ini. Pasti, karena undang-undang demikian, ya kan. Nah, itulah kita di sini di Bali juga itu melakukan itu. Sampai dengan kita sudah bentuk di sini yang komite disabilitasnya, ya, komite disabilitasnya juga sudah kita lakukan karena melaksanakan amanat daripada Perda, ya, Perda daripada disabilitas kalau nggak salah itu perdanya itu nomor 9 ya tahun 2015, yaitu perlindungan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas. Baik. Sana sebagai salah satu bentuk untuk melakukan, mewujudkan ataupun melaksanakan, dan itu pun sudah kok kita. Berarti ada jenis-jenis pelayanan bagi penyandang disabilitas terhadap Perda nomor 9 tahun 2015 itu? Iya, jadi ada jenis pelayanan itu dari sisi apa itu mereka itu harus mendapatkan akses dalam kaitan dengan kesehatan, termasuk kerja, ya kan, kerja termasuk dalam melakukan mereka itu di ini apa namanya pekerjaan, kemudian dari sisi infrastruktur, demikian kan, memperoleh satu apa namanya hak-hak mereka dalam kaitan dengan mereka itu melakukan perlakuan, ya, mendapatkan perlakuan. Nah, di sanalah dicantumkan. Nah, kita tetap dalam hal ini itu kan harus menyesuaikan, ya, kemudian dituanglah dalam kaitan dengan pergubnya sampai dengan komitenya, ya. Ini komite ini sudah juga itu bergerak, ya, pertama di setiap kabupaten kota itu. Jadi sekali lagi tidak hanya itu bisa di apa namanya itu disosialisasikan, di kemudian itu ada yang namanya perdanya, pergubnya, tetapi sekarang seberapa sudah itu terlayani. Memang kalau dikatakan itu harus sempurna sekali, ya kan, atau semua sudah, ya ada saja yang tercecer. Nah, di sini kita memerlukan kerjasama, ya, sinergi bersama-sama, ya kan, dalam memberikan pemenuhan hak menyangkut dengan pelindungan terhadap disabilitas ini. Baik, Pak Kadis memiliki datakah jumlah penyandang disabilitas yang ada di Bali ini sendiri, Pak Kadis? Ya, kalau sementara ini yang saya lihat, ini kalau kita bicara data sekali lagi ya, tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Pasti, ya, tidak ada ya. Tetapi lebih kurangnya. Nah, karena di sini ada update. Ada selalu update terakhir kemarin pada saat akan ada vaksin disabilitas itu, itu kita dengan teman-teman juga dari BMD Kesehatan yang dibantu dari PKK betul waktu itu bergerak, ya, bergerak itu. Kemudian kita memfikirkan dari sisi datanya itu, dari sisi aplikasi dan sebagainya yang kami terima dari Kabupaten Kota, ya itu sekalian sekitar 21.000 sekian lah itu, ya, 21 ribuan. Kemudian ini kita gerakkan ini untuk dalam kaitan kemarin itu di
di apa namanya pemberian vaksin untuk mereka. Nggih. Dan itu pun sangat-sangat apa namanya itu perlu di update lagi. Nggih. Update artinya kan siapa tahu namanya juga mereka ada yang meninggal kan Oke, begitu. Nah, baik, kita di baik. sini juga sudah nyampaikan kepada semua kabupaten kota, data itu bisa diupdate itu tiap bulan itu dimonitor. Nggih. Ya akan masukkan lagi. Yang untuk kaitannya ini kalau bicara data yang kaitannya untuk bantuan kalau dari sisi Iya. pemerintah. Tapi ada juga yang bisa dibantu walaupun tidak dia terdata. Pasti. Saya sering kalau melihat itu di medsos atau di media itu ya kita bersinergi dengan para komunitas relawan itu kan. Bukan berarti kalau kami tidak ada anggaran tidak melakukan. Jadi kita bersama-sama. Baik. Ini ada nih saya nanukan. Nah itu kembali setia kawanan, benar Iya, kan? baik, Nah baik. ini dibantu. Nah, mereka terbantu. Baik, Gitu. baik, bisa dikatakan ini berbicara tentang bagaimana menumbuhkan sikap kawanan sosial bagi penyandang disabilitas bukan semata-mata menjadi tugas dari pemerintah, tetapi perlu sinergitas dari beberapa pihak, termasuk juga salah satunya adalah ibu-ibu PKK kita ini betul. sendiri. Bu Kade, kalau kita mengetahui ibu PKK ini terjun langsung ke masyarakat. Tentunya mengetahui bagaimana setiap keluarga mereka, apakah mereka memiliki keluarga yang disabilitas, sehingga seperti kata Pak Kadis ini sendiri, mungkin kemungkinan mereka juga data mereka tercecer sehingga haknya mereka tidak terpenuhi seperti itu. Bu Kadek, seperti apa Bu Kadek melihat di lapangan bagi keluarga mereka yang memiliki keluarga disabilitas seperti itu, Bu Kadek? Ya, terima kasih. Jadi kami sampaikan di sini bahwa peran daripada PKK terkait dengan kesetiakawanan sosial, di mana ini adalah merupakan satu program yaitu gotong royong dari 10 program pokok PKK itu, yaitu program yang kedua dan juga program yang ketujuh tentang kesehatan. Yeah. Di sini kami kepada para kader kami mengharapkan supaya jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya atau keluarganya yang menyandang disabilitas. Karena ini perlu, tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa data ini diperlukan oleh aparat atau mungkin perangkat desa yang terdekat, dan akan disampaikan selanjutnya ke kecamatan, ke kabupaten secara berjenjang dan sampai ke provinsi. Ini perlu pendataan. Kalau yang mempunyai keluarga penyandang disabilitas tidak mendaftarkan, sehingga tidak akan tepat nanti program yang akan disusun oleh di tingkat sejenjang di tingkatnya. Jadi diharapkan kami punya kader-kader PKK, yaitu kelompok-kelompok dasawisma yang merupakan ujung tombak, bahwa di sana sudah ada format yang sangat lengkap, bahwa di keluarga itu ada penyandang disabilitas, itu harus didata dan disampaikan kepada aparat setingkat di atasnya, sehingga dalam menyusun program ke depannya, jadi ada fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa disampaikan kepada mereka selain kita bergotong royong di bawah. Jadi seperti tadi kesetiakawanan sosial, kita peduli, kita empati kepada keluarga tersebut, sehingga bagaimana caranya menumbuhkan sikap kesetiakawanan tersebut tetap kami dipatrikan kepada kader-kader PKK tersebut. Oke, kita mengetahui Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, begitu peduli terhadap penyandang disabilitas ini sendiri. Seperti kata Pak Kadis, ini bantuan bukan hanya berupa finansial, berupa benda, tetapi rasa percaya diri, rasa kemandirian untuk membangkitkan mereka untuk berkarya pun tetap dilaksanakan. Ya, kami di tahun 2021 di bawah pimpinan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, kami sudah menyentuh penyandang disabilitas, juga lansia, juga ibu hamil yang kurangan gizi kronik ya. Itu semua kami sudah 3 kali di tahun 2021. Jadi pedulian kita kepada penyandang disabilitas, kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, sampai ke Babinsa, Babin, Kabdimmas. Jadi itu bagaimana caranya supaya mendapat perhatian khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketunaannya. Jadi kita harapkan ibu-ibu kader PKK, mari kita bersama-sama peduli terhadap mereka. Jadi karena di balik kekurangannya itu akan ada kelebihan yang muncul, akan luar biasa. Di sanalah nanti kita sampaikan
supaya semua ini mendapat bantuan. Bagaimana caranya kita bekerja sama, mana yang karena bantuan ini disinyalir kalau memang sudah dapat bantuan dari yang satu, memang tidak boleh lagi yang lain, kan seperti itu. Tapi kalau komunitas bersama-sama kita bersinergi, itu boleh saja. Jadi kita peduli, kita sentuh-sentuh mereka, karena Ibu Ketua apabila yang tidak bisa datang di suatu lokus yang sudah ditentukan oleh kabupaten, Ibu Ketua akan langsung bergerak menuju ke rumah pada penyandang disabilitas tersebut dan akan menyapa. Disitulah beliau menyapa, menyentuh dan berbagi kepada penyandang disabilitas tersebut. Jadi dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK, kita sudah turun di bulan Februari, sudah itu kita pada saat kunjungan kerja beliau, dan pada terakhir di bulan November yaitu menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan, kita juga sudah berkunjung, kita menyampaikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Dan ini merupakan salah satu program dari 10 program pokok PKK yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu gotong royong dan kesehatan. Di sini kesehatannya perlu sekali kita juga sampaikan. Jadi dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial, masalah kesetiakawanannya, masalah disabilitasnya. Jadi apa yang mereka perlukan. Jadi kalau tidak didaftarkan, jadi kita tidak mengetahui. Jadi pemerintah tidak akan mengetahui dan tidak akan bisa memprogramkan apa yang tepat, sehingga sasaran itu tepat, bantuan itu tetap tepat ke sasaran. Itu yang perlu kami sampaikan kepada kader-kader PKK dimanapun berada. Mari kita bersama-sama bahu-membahu bergotong royong untuk menyapa, untuk mendatakan dari penyandang disabilitas tersebut, sehingga dia bisa maju dan dia bisa mandiri. Bagaimana caranya memotivasi supaya mereka itu bisa mandiri di kehidupannya. Karena kami pada saat peringatan Hari Kesatuan, puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK, kami tampilkan bahwa penari yang memang tuli bisu, yang tidak mendengar sama sekali, jadi kita tampilkan pada saat tari penyambutan, penyembrama. Dan luar biasa, seperti kalau kita tidak disampaikan oleh MC, kita tidak mengetahui bahwa mereka itu tidak mendengar. Walaupun di sana ada pemandunya jauh, ya dikasih kode sedikit, tapi dia betul-betul lincah menarikan tari penyambutan tersebut. Seperti kata Bu Kade, di balik keterbatasan mereka ternyata mereka ada memiliki yang kelebihan. Ya, Tuhan sudah memberikan kelebihan bagi mereka. Ya. Baik Bu Kade, Pak Kadis, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial bagi penyandang disabilitas. Pemirsa, Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Bagaimana menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial bagi penyandang disabilitas masih menjadi topik kita di Perempuan Bali Bicara. Masih bersama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Bapak Dewa Gede Mahendra Putra, dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Made Swastini tentunya. Pak Kadis, berarti ada yang difokuskan pada Hari Kesetiakawanan Sosial tahun ini. Mungkin seperti kata Bu Kade ini sendiri, ada gotong royong dan juga kesehatan. Ini berarti ada sektor kesehatan dan sosial ekonomi juga yang difokuskan. Iya, kalau kami karena itu sudah merupakan anuan daripada pusat, dalam ini Kementerian Sosial ya. Kalau kita lihat dalam kaitan dengan kesetiakawanan itu seperti saya katakan tadi, tidak hanya dari sisi bantuan, dari sisi sarana kepada para penyandang disabilitas. Yeah. Ya. Karena di dalam kaitan berbicara kesetiakawanan ini, kesetiakawanan itu bukan dari sisi aspek penyandang PMKS-nya itu, dalam hal ini penyandang masalah kesejahteraan sosial itu, dari sisi kecacatan saja ataupun kedisabilitasan saja. Yeah. Ada di sana juga lansia, ya kan, yang terlantar, yang perlu kita bantu. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan bagaimana membantu dari sisi pemberdayaannya, pemberdayaan mereka. Pada saat itulah nanti mereka itu di saat itu mereka menampilkan itu usahanya. Ya minimal dia itu mempunyai usaha, betul seperti itu, hasil daripada keterampilannya mereka itu ditampilkan, dijual. Dari kesehatan ya pasti juga itu
ya pemeriksaan mata kan begitu. Pemeriksaan dari sisi kesehatan mereka. Nah, yang ya kalah penting juga dari sisi lingkungan di mana keberadaan mereka itu kita juga itu tumbuhkan penanaman pohon, itu penanaman pohon yang dilakukan di daerah di mana mereka berada. Baik. Dan ini sudah harus sejalan dengan dari visi dan misi daripada Gubernur Bali, namun saat kecil ke Bali. Itu bagaimana kita menjaga kesucian keharmonisan alam Bali, khususnya untuk Ramo Bali. Kan? Ramo Bali ini salah satunya itu sekalinya ini yang kita padukan sebagai lingkungan, kemudian memberikan jaminan. Memang sekali lagi bukan pada hari itu, pada hari peringatan. Ini orang sering mengatakan pada hari peringatan, ingat gitu. Enggak boleh begitu. Padahal itu sudah dilaksanakan. Sudah harus setiap saat. Ya, saya ingat sekali ya, yang membantu dalam kaitan sinergi ini. Bali TV juga membantu dari dulu. Melalui dompet wirase itu. Saya ingat bagus itu. Jadi menumbuhkan kepada kerama, ya kan, kerama Bali, ya kan, membantu sesama. Iya, Bu. Memang dengan cara demikian kita lihat banyak sekarang, dan seperti saya katakan tadi, hidup kita berguna itu apabila kita bisa membantu dengan para sesama kita. Tidak hanya dari sisi orang yang mengalami ketidaksempurnaan. Baik. Benar nggak? Nggak akan ada. Emang kita bisa hidup sendiri, ya kan? Manusia itu sebagai makhluk sosial, kan begitu. Jangan sampai makhluk sosial ini menjadi makhluk yang sosial, kan begitu. Kan begitu. Yang saling sama-sama lah kita membantu dengan para sesama. Baik. Ingat sekali saya itu dulu ini bukan promosi loh, wirase. Kadang rasa lihat itu, mungkin masih ada dokumen-dokumennya itu, saya ingat sekali itu. Benar, itulah menumbuhkan itu. Ini bukan dalam artian, kok dieksplosif, tidak. Lalu bertepuk, belum tentu loh. Saya orang operasional melihat ya. Jangankan yang namanya orang miskin, orang yang namanya kedisabilitasan. Itu di dekat ini sesamanya ini bagus satu keluarga berterung wange. Maaf loh. Maaf loh. Ini bukan kita mengatakan ya iyalah orang luar tidak pegang. Nah berdasabang ini kejakanan lagi ininya juga nggak ada kecil lagi perempuan lagi itu ada tuh daerah Bang. Maaf loh, saya bukan mengatakan baru gini saya orang merasa baru ngomong gini harus sebagai manusia yang paling baik. Tidak ada manusia baik, tidak. Manusia memperbaiki yang ada. Inilah melalui kita kawanan. Manusia yang memperbaiki. Baik, kita mengetahui ada peraturan Gubernur Bali nomor 44 tahun 2018 ini Pak Kadis tentang pelaksanaan Perda nomor 9 tahun 2015 tentang perlindungan pemenuhan penyandang hak disabilitas. Nah, bagaimana dengan sekali lagi jenis pelayanan bagi penyandang disabilitas khususnya di Bali ini sendiri, Pak Kadis? Kita mengetahui ada penyandang disabilitas yang di dalam panti ataupun mereka yang ada berada di luar area panti itu. Makasih. Ya kalau kita melihat dari jenis pelayanannya ini ada dalam panti dan luar panti. Ini kan SPM yang bisa kita lepaskan, standar pelayanan minimal. Ini kita bicaranya ini kan regulasi. Ya kalau kita masuk, kalau SPM-nya provinsi itu dalam panti, itu secara regulasi loh. Baik. Jadi rumahnya begitu Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian kalau teman-teman di kabupaten itu luar panti, ya kan? Dalam panti ini bukan panti yang bikin kita, enggak. Yang ada dalam panti itu urusan kita, ya. Jadi yang di luar panti pun pemerintah Provinsi Bali tetap memantau, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah kota, pemerintah kabupaten kota. Orang buktinya iya kok. Sama dengan sekarang ini. Walaupun tuh katakan secara normatif dan regulasi itu urusannya itu luar panti, urusan kabupaten. SPM standar pelayanan minimal dengan norma standar prosedur kriterianya itu luar panti itu ada urusannya itu dengan teman-teman kabupaten kota. Tetapi kita seringan itu membantu mengakseskan. Nah, apalagi yang urusannya dengan alat bantu. Yang alat bantu ini, ya kan? Alat bantu ini banyak kok kita. Hari ini saya terima juga data luar panti. Ya saya akseskan. Kalau saya membantu dari sini kan salah. Tetapi kita akseskan kepada teman-teman, ya itulah dengan partisipasi, partisipasi sosial. Lalu kalau memang ini nggak ada, orangnya kan kagak terbantu. Lalu bagaimana? Nah, inilah rasa kita
ya kan, bisa di dalam saling membantu. Ini yang penting. Benar, orang-orang kalau ini aturannya ini begini, aku begini, engkau begitu, ya sama saja tak terbantu. Benar kan? Kayak lagu deh. Benar kan, tak terbantu. Lalu bagaimana sekarang kita bisa orang itu terbantu? Kan itu. Nah, ini rasa kita, aturannya memang kita tidak noprok, tetapi kita mencarikan melalui dari cara begini ya, melalui partisipasi, melalui adalah teman kita, benar kan? Adalah teman kita ataupun siapa yang ikut juga membantu, bukan kita tapi dianya yang membantu. Ya suruh saya serahkan, ya enggak? Itu yang saya maksudkan. Kalau sama-sama itu bertahan kan orangnya kesian, kesian orangnya itu. Apalagi urusan, nah sekali lagi loh, penyandang disabilitas ini perlu dicatat ya, tidak hanya dari sisi lahiriah, ya, bisa juga pada saat dia itu lahiriahnya itu sempurna karena kecelakaan, ya kan, kemudian akibat daripada korban bencana, bisa saja, bisa, itu dia mengalami kedisabilitasan dan tidak memandang kaya miskin, ya kan. Kalau memang itu artinya mampu itu ya, ini orang dia udah mampu menyandang disabilitas ini, tapi masuk datanya, ya silakan mungkin dari pihak keluarga yang sudah mampu ya meneruskan. Tetapi kan dari sisi datanya ya harus. Tapi apalagi kalau itu yang tidak mampu, ya wajar dong, ya kan. Dan anak sapunike, artinya dan anak ya di Bali itu namanya itu pape, ya kan. Iya, makanya kita tahu loh dalam baik itu papat mepape sambawan, kita dalam keadaan papa. Nah, jadi ini sebenarnya bagaimana seharusnya persepsi umat beragama terhadap penyandang disabilitas, Pak Kadis? Kalau kita hubungkan dengan apa yang Pak Kadis sampaikan tadi, mereka termasuk pape seperti itu. Ya, kalau kita hubungkan dalam sisi kaitan dengan ini sulit ya. Kalau kita bicara masalah agama, ini masalah keyakinan ya. Nah sekali lagi di sanalah wujud bakti kita sebenarnya. Kalau saya wujud bakti. Iya, bagi saya dan juga wujud kesetiakawanan kita. Iya, karena di dalam kaitan keyakinan ini agama ini ya, tatuannya kan ada. Di dalam agama itu ada yang namanya tatu, susilo, pekara. Ini tatuannya filosofisnya apa? Kita percaya di salah satunya itu dalam kaitan dengan kesetiakawanan. Menurut saya loh, kesetiakawanan itu manusia yadnya. Bagaimana kita memberikan membantu kan yadnya kepada sesama manusia, ya. Di dalam Pancasila juga sudah jelas kok, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik. Untuk menuju kepada sila kelima kesetaraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita sekarang lihat dari sisi ya menurut Pak katakan itu agama, iya itulah kita yatnya, kita membantu ya kepada warga. Karena sekali lagi loh, konsep dasar filosofisnya, tatuannya dia itu hidup kok, ya kan. Dalam kehidupan ini kita juga hidup. Baik. Ya kan? Fisik yang membedakan. Ingat sekali lagi, kita fisik yang membedakan, tetapi dalam memandang bahwa kita itu ada hidup itu sama. Ya kan? Ini sama. Maka itu inilah kita membantu sesama. Bahwa kita itu sama. Kan sama, maka membantulah dengan sesama. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Bu Kade tadi juga berbicara tentang 10 program pokok PKK, salah satunya adalah ada gotong royong dan yang fokus juga dengan kesehatan kembali. Nah, ini Bu Kade kan dari tim penggerak PKK ini sendiri tentunya sudah mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan mereka, para saudara-saudara kita di penyandang disabilitas ini. Bantuan apa yang paling tepat untuk penyandang disabilitas di masa pandemi COVID-19 saat ini, bukan? Iya. Jadi untuk bantuan yang paling tepat kepada penyandang disabilitas, ada pekategoriannya seperti Pak Kadis ini sendiri. Ya, kami dari tim penggerak PKK karena yang kita adalah tidak ahlinya di bidang itu, jadi kita dengan Pak Kadis Sosial, dengan Dinas Sosial sudah berkolaborasi sehingga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK menyampaikan bahwa yang paling saat dibutuhkan pada saat pandemi ini, baik oleh penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan juga kepada kader PKK yang kurang mampu, itu adalah bahan pokoknya yaitu hanya beras. Kalau beras sudah ada, rasanya yang lain itu sudah ada, yang lain akan menyampaikan seperti dari Dinas Sosial masalah apa, dari kesehatan, dari rumah sakit mata,
Jadi kita berkolaborasi. Jadi kita dari tim penggerak PKK kita menyampaikan beras, dan untuk balita khusus kita tambah dengan susu. Di sini Ibu Ketua menyampaikan hal seperti itu karena pada tahun 2019 di awal beliau sudah menyampaikan program, salah satu program yaitu Hatinya PKK, yaitu halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Itu sebelum pandemi. Tetapi kalau saja keluarga-keluarga mengikuti program tersebut di 57 desa sampai 57 kecamatan di 57 desa, itu tidak akan terkena lagi, artinya tidak sedikitlah dampaknya pada pandemi ini. Kalau dia menanam dan memelihara ikan atau apa yang Hatinya PKK, halaman asri, teratur, indah dan nyaman di rumahnya masing-masing dengan dibantu beras, nah itu akan sudah bisa kita sampaikan bahwa sudah tidak akan susah lagi di masa pandemi ini, karena banyak lagi komunitas yang akan menyampaikan bantuan. Jadi tidak dari tim penggerak PKK saja, kita sudah berkolaborasi dari dinas sosial, mungkin sudah dengan komunitasnya, dari BPBD sudah ada. Jadi kami harapkan dengan bantuan dari tim penggerak PKK berupa beras dari ketua tim penggerak PKK, karena semua anggaran direfocusing untuk beras, jadi sudah 3 kali kami turun di 2021 ini, dan pada awal dengan bekerja sama dengan Dekranasda itu sudah 410 ton di awal pandemi. Sudah menyampaikan kepada semua seluruh kabupaten kota se-Bali. Jadi PKK bersinergi dengan Dekranasda Provinsi Bali di awal pandemi itu sudah 410.000 ton. 410.000 ton disampaikan kepada 410 ton disampaikan kepada 9 kabupaten kota. Nah, itu yang dapat yang sampaikan. Dan Made perlu diketahui bahwa setelah Rakernas ini, kenapa PKK? Kenapa kami mengambil tema seperti ini? Karena pas momennya di bulan Desember, yaitu tanggal 1 Desember ada Hari Disabilitas Internasional, dan 20 Desember Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, jadi Hari AKSN. Tadi disampaikan tidak pada hari-hari peringatan ini saja kami bergerak. Nah, seperti diketahui bahwa PKK itu indikasinya adalah bergerak, jadi pergerakan. Jadi kalau tidak bergerak ya bukan PKK namanya. Itu disampaikan sering sama Ibu Ketua. Nah, di masa pandemi ini kami tidak bisa bergerak bertatap muka langsung, sehingga Ibu Ketua bahwa yang paling efektif adalah menyusun program, yaitu hanya 2 program, sosialisasi dan aksi sosial. Jadi sosialisasi melalui media radio dan televisi, mungkin juga melalui media cetak, dan aksi sosial yaitu kami turun langsung ke lapangan menyentuh masyarakat. Dan di 2022 di awal Januari, di bulan Januari kami akan membuat pasar rakyat. Jadi di situ nanti kami akan kepedulian kita membantu semua petani di kabupaten setempat. Baik, Bu Kade, Pak Kadis, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang masih bersama kami di Dialog Perempuan Bali Bicara, masih bersama Bapak Dewa Gede Mahendra Putra, SHMH. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, dan Ibu Kade atau Made Swastini MSI, beliau Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Bagaimana menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial bagi penyandang disabilitas. Baik, ada yang menarik sekali yang disampaikan di awal dari Pak Kadis, bahwa pada saat ini atau walaupun sudah dilaksanakan bukan hanya pada momen Hari Kesetiakawanan Sosial, bantuan yang diberikan atau sikap kesetiakawanan sosial bagi penyandang disabilitas bukan hanya berupa finansial, bukan berarti bukan hanya benda, tetapi mereka juga rasa percaya diri, kemandirian. Nah, ini yang ingin dilakukan juga atau diwujudkan, rasa ingin dihargai dan diakui keberadaannya, seperti itu Pak Kadis ya, tentang peraturan Gubernur Bali, kemudian hak-hak bagi mereka, hak
penyandang disabilitas baik di segala bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, seni budaya seperti yang disampaikan Bu Kadep. Bahkan mereka bisa tampil kalau tidak disampaikan bahwa mungkin yang lain, wah ini orang yang normal, yang tidak memiliki keterbatasan menarikan seperti itu. Nah, Pak Kadis, apa saja kebutuhan dan bantuan yang perlu diberikan untuk para penyandang disabilitas, baik itu kebutuhan fisik, psikologis, ataupun sosial saat ini, Pak Kadis? Baik, apa kalau saja? kita hubungkan dengan topik kita, bagaimana menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial ini? Cara menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial itu, ya kalau kita bisa caranya sih, kalau secara teori sih, kita berikan ya seperti kita bicarakan tadi, ya pokoknya setia kawanan. Sekarang ya secara Bali ini nggak sengieu gitu kan? Oke, kan betul nggak? Caranya ya dengan cara kita itu seperti hari ini ya, ini katakan bagian daripada kita itu mengedukasi ya, mengedukasi ini juga ya, bukan dalam artian masyarakat itu dia ada yang sudah membantu, tapi marilah kita sesama ya dengan ini membantu. Dan kemudian kalau tadi dikatakan jenisnya itu dalam kaitan dengan bantuan ke para penyandang disabilitas ini dari sisi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ini sudah ada ya. Memang dari sisi budayanya juga ya. Dulu juga diinisiasi oleh Ibu Ketua PKK ya, pernah itu diberikan ruang untuk mereka itu ya berkreasi bagi mereka. Banyak kok seperti penari, ada malah lebih bagus lagi ya kan, cuma caranya mereka itu tampilkan ada yang membimbing, tapi nggak kelihatan keren loh kan begitu, nggak kalah juga dari sisi budaya. Itu sudah diberikan ruangnya waktu itu dalam kaitan di apa namanya itu ada tempat atau ruang mereka berkreasi itu. Di kemarin tuh kalau nggak salah di Festival Bali Jani sudah pernah ada ya. Sudah pernah ada ya. Ya cuman karena situasinya seperti sekarang ini lagi pandemi ini kan gitu. Pandemi bukan pankelor, ini pandemi ini ya. Kalau pilih pankelor masih bisa nih pandemi ya. Bukan endemi. Ya itu pasti. Nah cuman sekarang kan mengemas ini apa? Kalau ini berkelanjutan ya kita pasti bukan tidak memikirkan ya, bagaimana memberikan ruang itu. Kemudian dalam kaitan dengan kerjaan ini, udah ada kok kami di Dinas Sosial Provinsi juga ada kok yang cara daksa, ada. Memiliki keterbatasan. Ada, dulu tapi yang satu ini udah pensiun. Ya. Ada juga di naga di kabupaten lain Gianyar, kalau udah salah juga ada Jawa Tenaga. Kontrak di swasta juga ada kok, dan itu keharusan. Jadi dalam kaitan perda dan pergub itu begitu kan, bisa mengeluarkan akses. Nah ini yang harus kita juga akan sempurnakan ya, karena itu bagian daripada bidang 3 itu memberikan jaminan sosial, kesehatan dan jaminan sosial dalam kaitan dengan visi dan misi gubernur itu. Dan ini pasti itu kan tidak secepat itu dalam kaitan kita memberikan akses-aksesnya dia itu sebagai penyandang disabilitas itu memenuhi pemenuhan hak dan perlindungan ini. Tapi minimal itu ada. Di swasta juga iya. Cuman kan melihat, mungkin Bapak tidak tahu ya, orang netra itu bisa main komputer. Saya pertama masuk juga berpikir seperti tukang parkir saya ini. Kenapa? Loh, nih kok itu siapa? Oh netra dia main. Dan operator di salah satu yang namanya tapi ini swasta. Swasta. Dan kemudian yang lain juga di balai kita di balai Mahatmya juga berikan untuk pelatihan untuk itu. Netra. Nah ini mereka beranya lebih bagus ya. Nah apalagi kalau kita tuh mewirama, Bapak kan udah tahu yang usaha Dharma Gita. Ya, itu lagi aneh tuh waktu usaha Dharma Gita saya masuk pertama di sosial tuh melihat tuh ya dulu itu pertama sekali kita ada upacara yang diundang untuk mewirama itu ya orang-orang teman-teman kita dari disabilitas, dia mewiramanya. Loh saya berpikir itu pegang buku apa nih bacaan itu dia.
Karena dia megang begini, megang dia gitu untuk. Ya setelah saya lihat itu ya memang tapi dipakai dengan ukur huruf braille. Braille. Ya Oke, kan? baik, Braille. baik. Artinya banyak sekali hal-hal lain yang mesti mereka itu ada kita bantu dan sesuai dengan kemampuan mereka. Nah sekali lagi masih banyak belum sempurna. Jadi saya pun pernah melihat apa yang sudah dilakukan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dengan pameran Bali Bangkit Bali ini Bangkit. sendiri memberikan ruang bagi para penyandang disabilitas, Pak Kadis? Ada dulu ada yang dari sisi lukis. Ya sekarang udah jangan maju dan udah kenal. Baik. Mereka untuk terkenal bagaimana? Ya kita mengenalkan. Tidak hanya mengenalkan. Waktu itu dulu ingat sekali saya, Ibu Ketua PKK waktu itu membantu yang nama pelukis Agus Martiasu. Dulu enggak Agus. Iya. Ingat itu. Ingin awam, aduh siapa juga kenal kan begitu. Sedangkan dia perlu dikenalkan karena mempunyai kemampuan untuk itu. Baik. Tapi karena keterbatasan fisik saja. Nah inilah kita itu membantu baik dari sisi bukan hanya permodalan, ya kan, bukan hanya untuk mengenalkan, bagaimana juga kita memberikannya bantuannya itu untuk bisa membeli alat-alat. Orang seniman ya, seniman lukis gitu, kemudian kita akan kemudian memasarkan. Sekarang sudah semua kenal kan, sudah bagus. Termasuk yang lain juga kemarin juga ada kok yang dari Gianyar juga ada pelukis. Artinya apa? Artinya mereka itu tidak kalah dengan yang sempurna sebenarnya. Tetapi sekarang ruang dan waktunya aja jadi diberikan. Nah ruang dan waktu siapa memberikan? Ya kami, kita, pemerintah, ya kan, masyarakat, dunia usaha, ya kan, di dalam kaitan kesetiakawanan. Ini bersama-sama. Kalau kita khusus dalam berbicaranya kepada penyandang disabilitas. Nah dalam kaitan dengan lansia juga begitu, karena itulah pilar daripada kesejahteraan sosial. Itu pertama pemerintah membantu ya, kemudian masyarakat dan dunia usaha bersama-sama. Iki sampun sekali atur. Kalau orang Bali bilang titi pengancannya itu di sini. Nah, luung titi luung pengancan tumbuh gigi becat mejalan. Bu Kade, selaku tim penggerak PKK tentunya ataupun Ibu Putri akan sangat banyak membantu bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Apa seharusnya yang dilakukan keluarga jika memiliki anak penyandang disabilitas, Bu Kade? Ya, para keluarga atau kader-kader PKK dimanapun berada yang mempunyai keluarga penyandang disabilitas, kami sampaikan sekali lagi, jangan ragu untuk mendaftarkan, jangan terus mengeluh. Mari kita sikapi ini bahwa kita harus menerima, karena tadi sudah disampaikan di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan, dan disampaikan kepada atau perangkat desa yang terdekat, akan disampaikan nanti kepada pemerintah dan dinas sosial supaya bisa disampaikan bahwa ini loh yang kami penyandang disabilitas, karena banyak disinyalir yang tidak mau menyampaikan bahwa mereka itu mempunyai keluarga disabilitas. Itu yang perlu kita edukasi bagaimana, karena kalau disembunyikan begitu ya tanda kutip mungkin malu atau bagaimana. Tetapi di sini kami harapkan jangan ragu, kita harus membantu, kita harus mengedukasi pendampingan ini supaya disampaikan bahwa ini kekurangannya, ini ketunaannya, sehingga tercatat di situ. Karena bantuan tadi disampaikan, kalau data itu tidak update, jadi tidak by name by address, itu akan sangat sulit nanti. Sehingga begitu ada vaksin seperti baru-baru ini, jadi kami semua bergerak. Jadi PKK provinsi, kabupaten, kota, sampai desa kelurahan, sampai ke ujung tombak Dasawisma, dan itu pun dibantu oleh Babin Kamtibmas untuk mengangkut mereka ke tempat vaksin. Jadi itulah kegotong royongan, itulah kesetiakawanan sosial yang disampaikan tadi oleh Bapak Kadis. Di sini kita gayung bersambut. PKK di sini perannya, jadi jangan ragu untuk mendaftarkan dan jangan malu, karena ini dibalik kekurangan ada kelebihan yang. Baik, Pak Kadis, ada yang ingin disampaikan sehubungan dengan topik kita, bagaimana menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial, terutama bagi penyandang disabilitas. Ya, kalau menurut saya bagaimana menumbuhkan sikap kesetiakawanan kita bagi penyandang disabilitas,
yaitu harus kita tumbuhkan dari diri kita sendiri. Dari diri sendiri. Dari diri kita sendiri. Bahwasanya tadi sudah saya katakan, hidup kita itu berbagi. Ya, hidup kita itu pasti itu membantu, ya kan? Membantu kepada sesama, membantu kepada keluarga, membantu pada teman. Pasti ada itu, dan itulah bagian, dan dari sisi agamaan itu menumbuhkan itu bagian daripada yadnya. Kalau dibalik yadnya kita itu harus ada, ya kan? Untuk yadnya istilahnya ada yadnya, dikatakan yadnya sesi. Yadnya sesi itu adalah apa? Ya itulah tumbuh dari sisi skala dan skala, ya. Dari sisi skala ya itulah menumbuhkan itu dari diri kita sendiri. Karena apa? Setiap orang itu, manusia itu punya perasaan dari apa? Dari rasa. Kalau sudah rasa tuh, ini ada orang yang perlu dibantu, apalagi dia seorang penyandang disabilitas, apalagi loh, dibantunya itu bukan dari sisi katakan tadi finansial saja, tetapi bisa barang, ya bisa untuk menumbuhkan mereka kemandirian. Benar, kan itu. Ya inilah kita mengarahkan dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu dalam artian keterampilannya, ya. Nah, itu dan kemudian menjadi mereka itu mau di atas terusnya. Kan itu sebenarnya konsepnya. Ya, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak mampu menjadi mampu. Itu tumbuh dari kita. Karena need itu, kalau orang istilahnya itu need kemauan. Ya, kan? Baik. Pak Kadis, Bu Kade, terima kasih sudah sharing sama di Sekarang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Samian taler ngerasa yang pakai wahe uyan ulah gumatat gumite ning randa yang pika bate mangkin ngireng api yang mangdegelis megingse